pohon berakar terurut. Definisi pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Contoh, 2 buah pohon pada gambar di samping adalah pohon berakar yang sama, tetapi sebagai pohon terurut keduanya berbeda. Misalnya, urutan anak-anak dari simpul 1 dan gambar A adalah 2, 3, 4, sedangkan urutan anak-anak dari simpul 1 pada gambar B adalah 3, 4, dan 2. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar pada slide berikut. Yang kedua, pemberian nomor pada setiap sampul. Pemberian nomor pada setiap simpul adalah seperti penomoran bab di dalam sebuah buku. Simpul akar diberi nomor 0, simpul lain yang segera mengikuti akar diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak-anak simpul 1 diberi nomor 1.1, 1.2, dan seterusnya. Anak-anak simpul 2 diberi nomor 2.1, 2.2, demikian seterusnya. Semua penomoran dimulai dengan urutan dari kiri ke kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar pada slide berikut. Pohon M. ari. Definisi pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak disebut M. ari. Pohon M. ari dikatakan pohon penuh atau full atau pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai M buah anak. Jika M sama dengan 2, pohon disebut pohon biner. Jika M sama dengan 3, maka pohon disebut pohon 3 ari. Contoh gambar pohon 2 ari dan 3 ari lihat pada gambar di bawah ini. Jumlah daun pada pohon M. ari penuh. Pohon M. ari penuh adalah pohon yang setiap simpulnya tepat mempunyai M buah anak. Pada pohon M. ari penuh dengan tinggi H, jumlah daun adalah M pangkat H. Jika T bukan pohon M. ari penuh, maka jumlah daun lebih kecil sama dengan M pangkat H. Berikut adalah gambar pohon 3 ari penuh dengan jumlah daun 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lihat pada gambar di bawah ini. Jumlah seluruh simpul pada pohon M. ari penuh. Pada pohon M. ari penuh dengan tinggi H, yaitu aras 0 sampai jumlah simpul sama dengan M pangkat 0 sama dengan 1. Aras 1, jumlah simpul sama dengan M pangkat 1. Aras 2, jumlah simpul sama dengan M pangkat 2. Sampai aras H, jumlah simpul sama dengan M pangkat H. Maka jumlah seluruh simpul adalah S sama dengan M pangkat 0 tambah M pangkat 1 tambah M pangkat 2 tambah sampai M pangkat H sama dengan M tambah M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1. Perhatikan bahwa jika T bukan pohon M. ari penuh, maka S lebih kecil sama dengan M pangkat H tambah 1 kurang 1 per M kurang 1. Hubungan jumlah daun dan simpul dalam pada pohon M. ari penuh. Menurut LIU 85, misalkan sebuah turnamen tenis diikuti oleh T orang, tim dengan sistem pertandingan gugur, atau pemain yang kalah harus tersingkir. Pemain yang menang harus melawan pemenang pertandingan lainnya. Berapa banyak pertandingan yang terjadi? Penyelesaian persoalan ini dapat dimodelkan dengan pohon biner penuh. Daun menyatakan pemain, simpul di dalam termasuk akar. Menyatakan para pemenang pertandingan atau jumlah seluruh simpul di dalam berarti juga total banyak pertandingan yang dilakukan sampai mencapai juara. Misalnya I adalah banyak simpul daun di dalam pohon biner penuh.
Karena di dalam sistem gugur, setiap pertandingan menggugurkan seorang pemain dan pada akhir pertandingan yang dimainkan oleh semua peserta telah gugur kecuali sang juara. Maka banyaknya pertandingan yang terjadi satu lebih sedikit daripada jumlah pemain. Jadi hubungan I sama dengan T kurang 1. Baik, coba kita perhatikan gambar di bagian kiri. Gambar di samping merupakan pohon biner teratur yang memodelkan sistem gugur untuk T sama dengan 8 orang pemain. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah I sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7 kali. Persamaan tersebut dapat dirampatkan untuk pohon MRI penuh. Misalkan, setiap pertandingan diikuti oleh M orang pemain dan hanya satu yang keluar sebagai pemenang. Jadi, setiap pertandingan menggugurkan M kurang 1 orang keluar. Kita peroleh hubungan M kurang 1 kali I sama dengan T kurang 1. Berikutnya adalah pohon biner. Pohon biner merupakan pohon MRI jika M sama dengan 2. Pohon biner adalah pohon yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak 2 buah anak. Alih-alih menyebutkan anak pertama dan anak kedua dari suatu simpul dalam, kita menyebutnya anak kiri dan anak kanan. Pohon yang akarnya adalah anak kiri disebut upa pohon kiri, sedangkan pohon yang akarnya adalah anak kanan disebut upa pohon kanan. Karena adanya perbedaan anak atau upa pohon kiri dan anak upa pohon kanan, maka pohon biner adalah pohon terurut. Berikut adalah gambar 2 buah pohon biner berbeda. Yang berikut pohon condong. Pohon yang semua simpulnya terletak di bagian kiri saja atau di bagian kanan saja disebut pohon condong. Pohon yang condong ke kiri disebut pohon condong kiri. Pohon yang condong ke kanan disebut pohon condong kanan. Yang berikut pohon biner penuh. Pohon biner yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 buah anak kiri dan kanan kecuali simpul pada aras bawah. Pohon biner penuh dengan tinggi H memiliki jumlah daun sebanyak 2 pangkat H, sedangkan jumlah seluruh simpulnya adalah S sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya hingga tambah 2 pangkat H sama dengan 2 pangkat H tambah 1 kurang 1. Yang berikut pohon biner seimbang. Pohon biner seimbang adalah pohon biner yang perbedaan tinggi antara upa pohon kiri dan upa pohon maksimal 1. Pada pohon biner seimbang dengan tinggi H, semua daun berada pada aras H atau H kurang 1. Untuk membuat pohon seimbang, tinggi pohon secara keseluruhan harus dibuat seminimal mungkin. Untuk memperoleh tinggi minimum, setiap aras harus mengandung jumlah simpul sebanyak mungkin. Hal ini dapat dibuat dengan menyebarkan setengah dari jumlah simpul di upa pohon kiri dan setengah dari jumlah simpul di upa pohon kanan. Pada gambar di atas, T1 dan T2 adalah pohon seimbang, sedangkan T3 bukan pohon seimbang, karena perbedaan upa pohon kiri dan upa pohon kanan tidak maksimal 1. Thank you.